Setelah lolos, kita wajib beli kelas main pertama agar saldo nggak angus, akun nggak dicabut. Kemudian teman-teman ternyata untuk pembelian kelas kedua pun itu juga ada masa kadaluarsanya. Kembali lagi di channel Aryawan Agus, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, ada lagi mengenai program prakerja, khususnya juga beberapa hal yang teman-teman tanyakan, dan juga mengenai aturan yang saya baru sadar teman-teman, ada juga aturan lain soal masa kadaluarsa dari saldo pelatihan teman semua. Jadi mungkin juga banyak teman yang belum tahu. Jadi saya juga baru setelah call CS dan saya cek di Instagram prakerja, itu sudah sempat diinfokan juga. Mungkin banyak yang skip. Jadi juga mengenai prakerja, mengenai gelombang 1, dan juga menanyakan mengenai pembelian pelatihan, dan banyak hal lainnya. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja, dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk prakerja teman-teman ya, kan sekarang gelombangnya sudah ditutup dan sekarang sedang dalam proses untuk seleksi lolos di gelombang ke-51. Dan itu untuk estimasinya itu dari gelombang-gelombang kemarin itu ada 2 versi, yaitu 2 hari setelah penutupan ataupun juga maksimal 3 hari setelah penutupan. Jadi ditutupnya kemarin tanggal 25, jadi paling cepat itu besok teman-teman pengumuman gelombang 51, dan paling telat itu tanggal 28. Kalau nggak ada perubahan lagi teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman kalian, again saya merimen lagi, siapkan e-wallet dari sekarang, backup data kalian, baik dari email, password, data kalian, kalian punya backup in case handphone kalian rusak atau error, kalian masih punya backup untuk email dan juga password dari account kalian teman-teman. Dan juga pastikan nomor kalian aktif untuk selalu dapat informasi notifikasi juga dari prakerja jika emang lolos. Dan juga akan ada notifikasi berupa SMS dan juga email teman-teman, dan pasti dengan cek dashboard nanti akan muncul keterangan nonton 3 video dan akhirnya bisa masuk dashboard untuk melihat nomor prakerja dan juga saldo pelatihan teman-teman semua. Dan teman di sini menarik banget, saya tadi kalau CS prakerja menanyakan mengenai banyak teman yang bilang, "Kak, kok nggak bisa beli kelasnya penuh atau kelasnya nggak aktif?" Tapi info dari CS. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang bisa beli kelas atau enggak Mbak seharusnya Mbak? Untuk saat ini, untuk pembelian pelatihan masih bisa Bapak untuk gelombang berapa Bapak? 49 Mbak, beli pelatihan kedua rencananya. Baik, di sini dapat kami informasikan untuk pembelian pelatihan yaitu 15 hari kalender Bapak. Iya, dari untuk pemberian rating pertama dan ulasan. Apabila sudah lebih dari 15 hari dan ada kendala, maka mohon maaf tidak dapat dilakukan pembelian pelatihan jika sudah melebihi batas 15 hari kalender sejak yang bersangkutan memberikan rating ulasan pada pelatihan yang pertama. Namun, mohon arahkan untuk... Sorry Mbak, jadi untuk pelatihan kedua pun ada batasnya sekarang, 15 hari Benar. Setelah mengisi rating ulasan pelatihan yang pertama. Benar. Itu bisa beli kelas sekarang, karena sekarang juga tidak ada cuti lebaran lagi. Jadi harusnya itu bisa beli kelas. Jadi buat teman-teman, coba kalian cek kelasnya. Saya juga cek di Bukalapak pun nggak ada keterangan ini sih, kelas nggak aktif sih ya. Tapi mungkin kalian juga cek beberapa kelas lain. Tapi yang jelas harusnya prakerja sudah prepare kok untuk gelombang 51 nanti untuk bisa beli kelas prakerja. Dan juga saya akan memastikan cara beli kelas, rekomendasi kelas buat teman-teman beli yang pasti masih available. Jika nggak akan kesulitan untuk membeli kelas teman-teman, karena emang kalau nanti harus cepat-cepatan beli kelas, emang sih agak menjengkelkan ya. Tapi karena emang kelasnya juga tidak begitu banyak dan terbatas, terutama juga jadwalnya, lalu juga materinya. Jadi kalian harus benar-benar beli di hari pertama kalau teman. Jadi kalian dapat kelas yang paling sesuai dengan kalian, baik materinya dan juga jadwalnya. Kalau sudah penuh jadwalnya, kalian harus geser ke jadwal lain teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk saldo pelatihan teman-teman, saya baru setelah tadi CS Prakerja bilang itu untuk saldo pelatihan itu ada masa kadaluarsa. Yang pertama kita emang tahu ada batas 5 hari kerja setelah lolos, kita wajib beli kelas main pertama agar saldo nggak angus, akun nggak dicabut. Kemudian teman-teman ternyata untuk pembelian kelas kedua pun itu juga ada masa kadaluarsanya. Dan saya baru teman-teman di Instagram Prakerja juga saya cek-cek, ada di bagian samping teman-teman, di bagian yang ini.
Yang sering kamu tanyakan tentang skema normal kartu prakerja. Oke, apakah saldo bantuan pelatihan ada masa kadaluarsanya? Jawabannya ada, teman-teman. Jadi yang pertama, ini akan kadaluarsa jika kamu tidak beli pelatihan pertama dalam waktu 15 hari setelah dinyatakan sebagai penerima kartu prakerja lolos gelombang. Yang berikutnya, yang kedua, saldo pelatihan juga akan kadaluarsa jika kamu tidak membeli pelatihan berikutnya dalam waktu 15 hari setelah penyelesaian pelatihan pertama hingga mengisi penilaian dan juga ulasan. Saldo pelatihan akan kembali ke kas negara. Nah, ini teman-teman, ini yang menjadi suatu hal yang menarik banget ya. Jadi ada batasan juga untuk beli kelas kedua, jadi nggak salah juga gelombang 48. Pas 9 kemarin segera beli kelas kedua kalau nggak hangus untuk saldo pelatihan 3,5 jutanya, tapi kenyataannya itu kelasnya nggak ready. Banyak yang tidak available. Otomatis kita nggak bisa beli kelas. Apa yang bisa dibeli? Akhirnya waktu terlewat 15 hari dan akhirnya kita tidak bisa untuk memanfaatkan semua saldo pelatihan yang dapat 3,5 juta. Jadi menurut saya prakerja ini juga harus di concern teman-teman ya. Dan memang kalau ditanya lebih pilih mana skema sekarang atau skema yang kemarin, jelas jawabnya skema kemarin. Skema kemarin menurut saya jauh lebih efektif teman-teman. Dan juga sudah terbukti nih dari berbagai award, pujian yang program prakerja dapatkan dari skema-skema kemarin. Skema yang sebelumnya, bukan skema yang tahun ini. Jadi buat prakerja kenapa harus ubah skema, kenapa nggak pakai skema yang lama aja, walaupun dengan maksud bukan lagi organisasi bansos, tapi menurut saya kemarin itu lebih efektif karena dapat ilmu, dapat pelatihan, sertifikat, dan juga modal untuk membuka usaha atau untuk memulai usaha. Jadi buat teman-teman, saya tidak pro program prakerja, saya juga bukan orang dalam prakerja teman-teman, jadi buat teman juga saya berusaha se-fair mungkin dan juga bisa melihat sisi positif, negatif dari setiap hal yang ada di program prakerja teman-teman. Jadi saya akan bantu semua untuk membimbing semua untuk bisa mengikuti dan juga misalkan program prakerja baik skema yang sekarang ataupun juga skema lain nantinya teman. Memang banyak hal yang perlu kita tunggu dari prakerja. Semoga saja nanti ada perubahan bertahap yang membuat program ini jadi makin oke lagi dan juga makin banyak teman-teman tertarik juga untuk ikut program prakerja yang membuat kita makin semangat seperti halnya program-program prakerja tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oke, jadi sekian untuk program prakerja untuk informasinya semoga bermanfaat. Jadi juga untuk insentif teman-teman seperti juga akan tertunda sedikit. Kalau buat yang tanggal 27 belum cair kan tunggu aja karena emang masih baru kan diproses sepertinya, karena emang banyak yang belum diproses dari cuti kemarin, jadi akan menunggu antrian juga. Jadi mungkin akan telat mungkin 3-1 hari kerja dari jalan seharusnya. Yang jelas pastikan rekening kalian aman, stabil, nggak ada kendala, dan nanti harus tetap akan diproses. Dan juga untuk yang terkendala mengisi survei, nanti kalian coba dan cek berkalian jika emang sudah normal, nanti bisa mengisi survei. Coba juga gunakan handphone lain dan juga pastikan kondisi kalian stabil teman-teman seperti itu. Oke? Jadi sekian dari saya manfaat. Jadi buat yang suka, please kalian like dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!